Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Infra bersama saya Muklis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eh, masih di aplikasi berbasis web. Kita lanjutkan di materi CSS dasar ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang HTML dasar sampai yang terakhir kita form. Nah, pada pertemuan ini kita akan mulai masuk ke tahap CSS dasar ya. Jadi kita akan kenalkan apa itu CSS dasar dan bagaimana coding dasar menggunakan CSS ya. CSS merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet atau sebuah script ya, sebuah script yang digunakan untuk mempercantik tampilan HTML atau tampilan halaman web atau mengatur bagaimana elemen HTML ditampilkan, misalnya posisi, background, warna dan sebagainya ya. Nah, ada tiga untuk penulisan kode HTML, ada tiga cara yang bisa digunakan. Yang pertama ada dikenal dengan istilah inline, kemudian yang kedua internal, dan yang ketiga eksternal. Ya. Nah, penggunaan ketiga teknik penulisan CSS ini itu dipergunakan oleh programmer sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi mana yang lebih simpel dia bisa gunakan, maka ini menjadi sebuah pilihan sebenarnya ya. Yang pertama kita akan coba lakukan penulisan kode dengan teknik inline. Inline ini tadinya menuliskan CSS dengan menggunakan atribut style langsung di dalam tag HTML ya. Jadi langsung dituliskan di dalam tag HTML seperti ini. Nah, misalkan ini HTML, head, title, kemudian langsung di dalam body, dia langsung include dengan kode HTML-nya berada dalam satu tag p style ya. Oke, kita coba saja langsung. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan code editor kesukaan masing-masing ya. Saya tutup dulu, kita new file saja di sini. Kita tulis dengan satu inline ya. CSS inline ya. Inline.html. Karena dia satu file dengan HTML, maka kita buat extension HTML ya. Karena kalau saya jelaskan sedikit, kalau file itu memang dibuat hanya berisi kode CSS, maka dia tidak disimpan dengan extension HTML, tetapi dia disimpan dengan extension CSS. Nanti kita akan coba ketika kita masuk ke teknis penulisan yang eksternal ya. Nah, di sini ada eksternal ya. Nanti akan kelihatan bagaimana extension sebuah file kalau di scriptnya semuanya berisi kode HTML. Kita lanjut. Oke, di sini kita tuliskan saja HTML-nya. Kita mulai biasa HTML5 di tab saja. Oke, jadi yang begitu. Di sini kita tulis, biarkan saja yang atas ya. Kita tulis misalkan CSS inline. Nah, di dalam body baru kita tulis. Misal kita buat sebuah aplikasi P, ya. Di sini kita tulis apa? Kita tulis style, tab, oke itu style ya. Apa nih stylenya yang kita mau kita buat? Di sini kita contohkan adalah color. Jadi kita buat sebuah style dengan atribut color dan nilainya adalah red ya. Atau kita boleh yang lain lah, tidak apa-apa ya. Kita buat stylenya color dengan nilainya apa nih? Langsung muncul ya. Atau ini blue violet. Nah begitu. Tidak apa-apa nih. Baru kita mungkin masukkan di sini nanti. Misalnya kita buat sebuah kalimat panjang, tidak apa-apa. Lorem misalnya, begitu. Lorem. Ini yang biasa dipakai. Enter saja biar bisa ya dilihat. Ya. Sip. Nah, kemudian kita coba kasih sebuah contoh kedua di page ya. Page juga kita kasih style font weight-nya misalkan
style, kita buat apa ya, font weight. Font weight ini, font weight ya, font weight kita tab apa nih, kita buat misalnya 200 ya. Apa isinya, coba kita buat lorem aja lah, sama aja lorem tab ya. Ini enter saja, walaupun di enter tetap nyatu nanti ya, karena dia bukan ini ya, bukan ya. Coba kita save, kita lihat hasilnya seperti apa. Karena dia extensionnya HTML ya, dia masih menggunakan proses jalannya, kita masih menggunakan HTML ya. Oke, go to file. Oh maaf, salah ya. Saya lupa nih jalankannya gimana nih. Tidak ada masuk ya. Oke, kita jalankan, coba kita buka. Tarik aja, tidak apa-apa ya. Kita cari di mana kita simpan, di CSS dasar ya. Oke, kita buka di sini ya. Iya, ini sudah ada kita ya. Lorem apa nih? Ya, ini jadi kita sudah ada ya, sudah ada contoh. Ini sebuah CSS inline. Jadi langsung pewarnaannya dilakukan di dalam kode HTML juga. Nah, ini font lagi coba kita perbesar jadi biar kelihatan hasilnya seperti apa. Kita save. Kita refresh lagi. Oh, tak ada perubahan ya font weight-nya ya. Coba kita lihat tadi apa. Oh, maaf salah nih. Kita pakai jangan 200 susah, font weight-nya bold ya. Bold ya. Kita save ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh ada perubahan ya. Itu kalau teknis penulisannya dia modelnya model inline ya. Jadi dia langsung include dalam kode HTML ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita sudah dapatkan sebuah contoh file. Ini penulisannya berarti inline. Inline maksudnya kode HTML, kode CSS-nya langsung di-include-kan atau ditulis bersamaan dengan kode HTML. Jadi kode CSS-nya ditulis bersamaan dengan kode HTML. Jadi P ini adalah tag HTML, sedangkan style color blue violet dan style font weight bold ini adalah script atau kode CSS, tapi kita tulis bersamaan. Jadi include di dalam satu blok kode ya. Nah, ini penulisan model begini disebut dengan penulisan inline ya, ini inline. Oke. Kemudian selanjutnya kita kasih contoh untuk penulisan yang ini internal ya, internal. Jadi kalau yang inline tadi penulisan CSS, kode CSS ini dilakukan di dalam body ya, dilakukan di dalam body. Dia include langsung dengan tag HTML, tapi kalau dia model internal maka penulisan CSS-nya tetap dalam satu file HTML, tetapi tempat penulisannya dilakukan di dalam head ya, di dalam blok head bagian kepala. Dia khusus untuk HTML saja, dimulai dari tag style dan dari garing style, ditulis di dalam tag head, garing head ya. Jadi dia stylenya di sana, di penulisannya ya. Penulisan stylenya di sana ya. Coba kita contohkan ya. Kita masuk, kita file kedua, coba kita buat file 2 CSS internal ya, internal.html. Oke, kita masuk ke HTML. Kita tulis di sini CSS internal ya. Kemudian kita buat dulu sebuah paragraf tab lorem ya, biar sama dulu.
Ya, kemudian kita buat satu lagi. Berapa nih dia ya? Kita buat tapi juga. Sini kita buat tulisan lorem paragraf ya, paragraf lorem paragraf tulisan merah misalnya gitu ya, nama kita tambahkan saja lorem biar banyak. Lorem. Oke, ini tulisan apa misalnya kita buat ini tulisan biru ya, biru. Oke, kita save. Nah, di sini kita masukkan nih di antar head, di sini saja kita masukkan. Kita mulai dari style ya. Style, enter. Nanti di sini kita baru masukkan tagnya. Ya. Ini contohnya ya. Jadi style tipe text CSS, kemudian P color red, font width-nya bold ya. Tulisan ini berwarna merah, tulisan ini dicetak tebal ya. Ya. Tapi tetap sama ya P juga ya. Coba kita buat misalnya di sini P titik ya. Apa misalnya color sama dengan misalnya brown, tulisan tebal ya, brown. Kemudian kita buat apa, font width bold ya, sip. Coba kita jalankan filenya, kita ini ya, tarik saja internal ya, semuanya sama dan hurufnya tebal ya, karena dia dalam satu tag. Jadi CSS itu dia akan melakukan pengaturan sesuai dengan tag yang dipilih. Kalau tag P yang kita pilih untuk dilakukan stylenya, maka semua yang ada dalam tag P itu akan diatur sesuai dengan atribut dan nilai yang kita masukkan di sini ya. Tapi kalau misalkan ini saya ganti nih, saya ganti jadi H misalnya. H berapa? H2 misalnya, H3 maaf. Ini saya ganti H3 ya. H3 saya save. Kita save hasilnya ya akan begitu. Karena apa? Karena H3 itu dia tidak masuk dalam format CSS-nya. Jadi dia tidak ada di sini. Maka H3-nya tidak ikut aturan warna bronze dan tebal ya. Tapi dia ketebalannya itu ditentukan oleh H3 ini. Ini tebal juga. Tebal juga hasilnya, tapi tidak ditentukan, tidak diatur oleh CSS. Ketebalan itu diatur oleh H3. Nah, kalau kita ingin kasih warna untuk tulisan ini menjadi paragraf tulisan merah, misalkan, maka kita buat di sini. Kita tambahkan satu tag lagi. Ya. Kita tambahkan satu tag lagi, maaf. Dengan nama H3. H3 kemudian kita kasih. Misalnya kamu apa? Colornya mau kita kasih warna apa? Misalnya mau kita kasih warna apa, blue ya, saya ganti aja blue, jangan merah, biru. Kita save, coba kita jalankan ya. Jadi seperti itu.
Jadi nanti kita ada sebut dengan selektor. Jadi selektor itu ada 3 cara mengaturnya. Ini kan namanya tag begini. Nanti kita akan kenal namanya kelas. Dalam CSS kita kenal namanya ID. Jadi pemilihan bagian mana yang mau dikasih modifikasi, mau dimodifikasi tampilannya, maka kita tentukan apakah dia tag yang mau diatur tampilannya, maka tuliskan nama tagnya apa, atau nanti kelas, atau bahkan mungkin ID ini. Tapi kita belum bahas, nanti di video selanjutnya mungkin ya. Oke, ini adalah contoh penulisan kode CSS yang berbentuk internal ya. Internal kira-kira begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke penulisan yang eksternal ya, eksternal. Ya, ini bedanya. Kalau dia eksternal, maka file HTML dan file CSS dibuat terpisah. Yaitu penulisan CSS di mana secara eksternal itu adalah penulisan CSS di mana script CSS-nya disimpan dalam file tersendiri dengan extensionnya dengan ekstensi .css. Dia terpisah dengan file HTML. Nah, untuk menghubungkan file HTML ke file CSS, kita panggil di dalam tag head dengan perintah ini, link rel style sheet nama file CSS-nya. Hampir mirip-mirip lah seperti kita memanggil video, audio, dan gambar ya. Jadi ada, kalau gambar kan image search, kalau ini kan nama filenya namanya link rel, pakai href kita ya, pakai href nanti nama filenya. Ini kalau penulisan href langsung nama file. Ini kalau nama filenya berada satu folder dengan file CSS-nya, file HTML. Tapi kalau misal file CSS-nya terpisah foldernya dengan file HTML, maka di sini harus kita sebutkan nama foldernya apa ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita coba. Kita tutup dulu. Kita buat sebuah file lagi dengan nama ya 3 CSS eksternal ya. Eksternal titik HTML ya, HTML untuk ini ya. HTML-nya. Kemudian kita buat sebuah file lagi dengan nama 3 CSS eksternal titik CSS tapi ini. Nah, itu bedakan extensionnya CSS. Kita enter. Jadi dia buat dua buah file, satu file HTML dan satu file eksternal ya. Oke, saya masukkan, kita mulai HTML dulu. HTML. Oke, kita buat di sini. Apa ini, kita buat CSS eksternal ya. Eksternal. Kemudian kita buat sebuah paragraf, misalkan kita copy aja deh biar tidak terlalu sama. Kita ambil ini nih, eksternal. Oke, kita buat paragraf. Kita tulis ini ya. Kita rapikan dulu ya tulisannya. Enggak boleh dia. kita tanda petik aja nih biar coba dia bisa ya. Oh, udah deh. Oh, udah apa-apa ya. Dalam tag head ya. Itu aja ya. Coba kita jalankan dulu, kita save. Oke, kemudian kita buat sebuah paragraf. Kalau mau kelihatan banyak, kita enter saja sih, tidak apa-apa, dikasih BR ya. Jadi kita ini kita kasih BR aja deh. BR ini juga kasih BR ya. Jadi di enter dia. Jadi kita save.
Coba kita jalankan. Ini eksternalnya ya. Ini ya. Ini belum ada ini ya. Udah mau dia ada dikenali. Ya, ini belum ada ya. Belum ada pengaturan apapun ya. Coba kita hapus saja ya. Dalam taghead aja gitu ya. Dalam taghead. Ya, seperti itu. Nah, baru kemudian kita buat sebuah pengaturan di sini ya. Sebuah pengaturan, tapi penulisannya sama sebenarnya. Seperti ini aja. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, misalkan kita buat tag P, yang kita atur adalah tag P, kita kasih colornya berapa. Colornya bisa kita kasih biru. Kemudian font weight-nya misalkan bold ya. Dan apa lagi? Kita kasih kita apa nih? Text decoration apa ya? Text transform. Ini text transformnya apa bisa lowercase, uppercase. Ini kalau uppercase saja ya, coba uppercase. Oke, kita save coba. Nah, kalau dia seperti ini, kita langsung jalankan, tetap tidak berubah dia. Tetap tidak berubah. Kenapa? Karena dia belum terkoneksi file eksternal HTML ini dengan file eksternal.css-nya. Nah, untuk mengkoneksikannya, maka kita gunakan perintah yang ini tadi. Ya, ini linkrel style sheet array nama filenya ya. Di mana? Di sini. Kita buat enter aja di sini. linkrel. Nah, gitu langsung deh. Linkrel style sheet array. Saya ulang lagi ya. Kita tulis saja link. Udah ketemu, kita enter atau tab aja nama apa. Baru sebutkan saja nama filenya. Ini langsung menyebutkan nama file CSS-nya kalau file CSS dan file HTML-nya satu folder. Maka kita bisa. Tapi kalau biar beda folder, maka harus diberikan nama foldernya. Seperti apa? Kita tulis 3 CSS. Nama filenya harus sama dengan ini ya. Harus sama. Kalau sudah ada nih, kita tinggal aja. Bantu ya. Tinggal save. Coba kita jalankan. Tuh berubah dia ya. Kenapa? Karena yang diatur di sini adalah warnanya biru, kemudian font weight-nya tebal, dan text transformnya uppercase. Uppercase itu artinya dia akan dirubah jadi huruf besar ya. Secara otomatis dia akan berubah menjadi huruf besar semua yang ada di dalam file ini ya. Semua yang berada dalam tab itu akan diganti menjadi huruf besar ya. Ya, banyak sebenarnya extend atribut-atribut lain yang bisa kita gunakan di CSS, tapi nanti akan kita bahas secara bertahap ya. Jadi pelan-pelan saja. Oke, itu teman-teman ya. Jadi teknis penulisan CSS. Jadi ada inline, ada inline inline-nya. Kemudian ada juga internal, penulisan yang internal, modelnya kalau inline seperti ini inline berarti dia langsung include di dalam kode HTML. Kalau internal dia masih satu file dengan HTML tapi dibuat terpisah penulisannya di bagian atas. Tapi kalau yang penulisannya eksternal, maka nama file HTML dan file CSS-nya dibuat terpisah seperti ini. Jadi ini file HTML-nya dan ini file CSS-nya. Nanti keduanya dihubungkan di HTML dengan perintah link rel style sheet ref nama file CSS-nya. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sebagai penyemangat silakan subscribe, like, and share di channel Infotech Infra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.